Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biologi Umum Statistika akan menjelaskan poster kami yang berjudul Implementasi dan Aplikasi Bioinformatika terhadap Budidaya Perikanan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Ali Firdiansyah dari Statistika 19. Saya Alifan Abdul Karim Berlusi dari Matematika 2019. Saya Anastasia Praveni Handriati dari Matematika 2019. Saya Ervita Indah Pratiwi dari Matematika 2019. Oke, jadi kami sini akan menjelaskan masing-masing bagian-bagian yang ada dalam poster kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Kebutuhan manusia akan ikan dari waktu ke waktu semakin banyak. Namun, budidaya perikanan sering mengalami permasalahan, seperti ketersediaan benih unggul, masalah pakan, dan serangan hama penyakit. Untuk meningkatkan sektor budidaya perikanan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pendekatan molekuler atau pendekatan genetik. Untuk rumusan masalahnya adalah, yang pertama, bagaimana aplikasi dan implementasi dari bioinformatika di bidang perikanan. Lalu, apa aja metode, teknik, dan proses bioinformatika tersebut di bidang perikanan. Lalu, apa saja manfaat dari implementasi bioinformatika di bidang perikanan. Untuk tujuan penulisannya adalah, yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan bioinformatika. Untuk mengetahui apa saja aplikasi bioinformatika dalam bidang perikanan, lalu, untuk mengetahui bagaimana proses implementasi metode tersebut, dan terakhir adalah mengetahui manfaat dari proses implementasi bioinformatika dalam bidang perikanan. Di sini, kami ada beberapa metode dan aplikasi bioinformatika tersebut dalam bidang perikanan. Ada berbagai metode yang akan kami jelaskan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bioinformatika itu sendiri. Jadi, bioinformatika adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasi untuk mengelola dan menganalisis informasi hayati. Pembahasan di bidang bioinformatika ini tidak terlepas dari perkembangan biologi molekuler modern. Salah satunya, peningkatan pemahaman manusia dalam bidang genomik yang terdapat dalam molekul DNA. Salah satu penggunaan bioinformatika dalam bidang budaya perikanan adalah biologi genetik pada ikan. Informasi genetik sebagai dasar biologi molekuler. DNA sebagai materi genetik yang menyimpan cetak biru atau blueprint semua karakter dan aktivitas sel berperan penting dalam transfer informasi genetik dari satu organisme ke organisme lainnya. Teknologi rekombinan DNA yang disebut cloning gen atau cloning molekuler menjadi landasan utama bagi perkembangan bioteknologi molekuler. Metode yang paling umum digunakan dalam aplikasi fragmen DNA spesies adalah metode polimerase chain reaction atau PCR, seperti gambar di samping. Lanjut. Oke, dan selanjutnya ada DNA barcoding. Apa sih pentingnya DNA barcoding? Jadi, pentingnya dilakukannya DNA barcoding adalah untuk mengetahui spesies ikan apa saja yang memiliki status terancam sehingga dapat segera ditangani. Pendekatan molekuler yang digunakan yaitu dengan mengetahui urutan nukleotida dalam rantai DNA pada wilayah gen sitosrom C-oksidase subunit 1 atau CO1 yang telah disepakati secara global. Selain itu, pendekatan secara molekuler ini juga mampu mengidentifikasi produk perikanan yang tidak mungkin dilakukan identifikasi secara morfologi. Selanjutnya adalah breeding berdasarkan peta genetik. Usaha domestikasi biota menjadi solusi terhadap ketergantungan benih dari alam yang ketersediaannya semakin berkurang. Namun, tanpa adanya pencampuran genetik dari biota liar hasil tangkapan, biota tersebut mengalami penurunan kualitas genetik. Oleh karena itu, melalui pendekatan bioteknologi molekuler dengan kajian-kajian biodiversitas genetik menggunakan metode biomolekuler dapat memetakan kualitas keragaman genetik suatu organisme. Keragaman genetik yang berhasil dipetakan dapat dimanfaatkan sebagai landasan breeding untuk menghasilkan benih yang unggul.
Metode pemetaan genetik dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan variasi gen yang spesifik di dalam suatu wilayah untai DNA individu atau disebut juga sidik dari DNA. Beberapa contoh metode teknologi sidik jari DNA untuk pembuatan peta genetik yang sudah dilakukan adalah RFLP dan RAPD. Selanjutnya adalah budidaya sejenis atau monosex kultur. Pada beberapa biota, terdapat perbedaan sifat antara jantan dengan betina yang mempengaruhi sifat-sifat yang menguntungkan secara ekonomis, seperti kecepatan pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah budidaya sejenis, yang diketahui lebih menguntungkan daripada budidaya dengan jenis kelamin campur. Beberapa contoh keuntungan monosex kultur antara lain adalah ditemukan pada ikan nila jantan yang tumbuh lebih cepat daripada betina, serta ikan salmon dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan. Budidaya secara monosex dapat dilakukan dengan cara manipulasi perkembangan gamet dan embrio. Manipulasi dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan perlakuan hormon atau perlakuan kimia dan fisika selama proses pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dan terprogram dapat merubah sifat fenotyp kelamin ikan. Kemudian yang terakhir ada teknologi transgenik. Landasan teknologi rekayasa genetik merupakan transfer gen. Teknologi ini memungkinkan untuk merubah gen-gen pada suatu spesies kepada spesies lain. Contohnya, gen yang berfungsi untuk mengekspresikan protein anti beku dari ikan laut yang tahan dingin ke ikan lainnya yang tidak tahan terhadap dingin. Gen anti beku yang ditransfer pada ikan salmon menghasilkan ikan salmon yang memiliki toleransi terhadap suhu dingin, dengan harapan dapat memperluas pembudidayaan ikan tersebut. Selain memperluas jangkauan ikan salmon di perairan yang lebih dingin, protein anti beku yang dihasilkan oleh gen baru ini juga memungkinkan salmon untuk berkembang secara normal selama musim dingin. Nah, pada di akhir ini ada kesimpulan, yaitu banyaknya penelitian terhadap bidang budidaya perikanan menandakan betapa pentingnya hal tersebut. Hal ini tentunya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya bioteknologi molekuler, khususnya di bidang budidaya perikanan. Kemudian kami juga ada saran pada artikel ini, yaitu yang pertama, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada pembudidaya perikanan terkait berbagai implementasi bioinformatika yang saat ini telah dikembangkan. Yang kedua, diharapkan dengan adanya bioteknologi molekuler dalam bidang perikanan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Lalu yang terakhir, pembudidaya perikanan diharapkan mau menggunakan berbagai metode dalam bioinformatika untuk meningkatkan hasil produksi ikan. Di sini terdapat daftar acuan dari kelompok kami. Baik, demikian penjelasan poster yang telah kami sampaikan. Semoga dengan adanya penjelasan poster ini dapat menambah pengetahuan para penonton mengenai implementasi dan aplikasi bioinformatika terhadap budidaya perikanan. Jadi demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.